ada cukup signifikan terhadap geliat perekonomian warga. Artinya dulu jalan yang rusak, dibilang rusak berat juga bisa. Ya, sekarang masyarakat kami kan mayoritas petani, juga ada pedagang yang tentunya nanti bisa menopang kelancaran hasil pertanian untuk transportasi pertanian itu. Alhamdulillah, jadi salah satu kita punya kecamatan namanya Kecamatan Cepu. Nah, ini lebih populer dari Blora kadang-kadang. Dan karena perbatasan dengan Jawa Timur, sehingga keberadaan terminal tipe A yang ada di Cepu ini sangat membantu kami dalam rangka akses transportasi masyarakat, entah itu dari Cepu ke Surabaya, Cepu ke Jakarta, bahkan bis-bis yang bagus-bagus ini sudah masuk terminal tipe A tersebut. Jadi memang terminal tipe A ini adalah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, yang mana ini adalah dibangun dari Kementerian Perhubungan, dan berkat terminal ini alhamdulillah jumlah orang yang datang ke Cepu maupun Blora ini semakin meningkat. Karena ada pilihan moda transportasi, selain juga ada kereta di sana, ada stasiun kereta api di Cepu ini. Dan ini kelasnya juga kelas A, yang mana jumlah penumpangnya juga banyak. Karena Cepu ini memang kota yang ramai, karena di sana ada Pusdiklat Migas, ada PMAK Migas, dan ada sekolah-sekolah migas di sana, termasuk SMK Migas dan lain-lainnya. Jadi kami terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden dan Menteri Perhubungan, sudah berkenan untuk membangun terminal tipe A yang ada di Kecamatan Cepu. Ngomong-ngomong juga ada infrastruktur yang dibenahi, yaitu namanya Bendungan Randu Gunting. Ya, betul. Di wilayah Japah. Ya, ini ada, kita mendapatkan program dari pusat, termasuk ada Bandara Ngloram, ada Bendungan Randu Gunting, yang mana ini manfaatnya tidak hanya untuk Blora, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh Rembang dan Pati. Jadi nanti selain untuk irigasi, bisa juga untuk air minum, memenuhi kebutuhan masyarakat 3 kabupaten. Nah, ini sangat luar biasa. Kami juga terima kasih ke Pak Presiden, Menteri PU yang sudah membangun Bendungan Randu Gunting ini. Nah, ini salah satu upaya kita untuk membantu para petani, dan juga kaitannya air minum, air bersih yang ada di Kabupaten Blora wilayah Barat. Karena cakupannya ini ada Japah, ada Todanan, ada Ngawen, 3 kecamatan, dan juga kabupaten sebelahnya ini juga mendapatkan manfaat dari Bendungan Randu Gunting ini. Bendungan Randu Gunting, Tribuners. Iya, betul. Dan ini ternyata 3 kabupaten gitu yang disupport oleh adanya bendungan ini. Ada juga istilahnya di sini pertanian organik, seperti itu ya Pak. Ini boleh dijelaskan dulu pertanian organik ini sebenarnya konsepnya seperti apa? Jadi Mbak, jadi Blora ini kan salah satu kabupaten yang populasi ternak sapinya ini terbesar, hampir 285.000 ekor peternakan sapi yang ada di Blora, yang tersebar di desa-desa di masyarakat. Nah, kita dorong bahwasanya pertanian yang berbasis ramah lingkungan, dari bahan-bahan organik, bahan-bahan yang ada melimpah di Blora ini, kita dorong untuk para petani kita untuk bertani organik. Alhamdulillah di beberapa titik lokasi, seperti ada teman-teman di Mbaju, Kecamatan Gedung Tuban ini, namanya kelompok Alam Sri, ini sudah menghasilkan beras organik yang kualitasnya sangat bagus sekali, dan sudah berstandar, istilahnya sudah punya lisensi. Nah, ini kita mendorong agar ke depan pertanian organik ini bisa dikembangkan secara masif, yang mana tadi para petani tidak bergantung sepenuhnya kepada subsidi pupuk. Nah, ini salah satu upaya kita, dan respon dari masyarakat cukup bagus. Dan tahun kemarin kita jadikan inovasi kabupaten ini. Nah, ada namanya gerakan kotak sejuta umat, yang mana kotak-kotak yang di rumah masing-masing ini diisi dengan
kotoran sapi akhirnya bisa digunakan untuk pupuk. Nah, gara-gara inovasi tersebut kita dinyatakan sebagai salah satu kabupaten terinovatif di Indonesia bersama 12 kabupaten yang lainnya. Nah ini, jadi berbasis potensi lokal bisa membantu para petani yang ada di Kabupaten Blora lewat program pertanian organik dan menghasilkan beras yang sehat, berasnya juga rasanya enak dan aman dari bahan kimia. Itu yang sedang kita programkan. Oke. Berarti sudah ada berbagai produk yang dihasilkan dari pertanian organik ini. Ya, betul. Baik, kalau untuk cara dari Pak Arief sendiri atau mungkin dengan pemerintah Kabupaten Blora itu seperti apa agar para petani ini bisa memberikan berbagai produknya atau menjajakan beberapa produknya ini ke pasar yang lebih luas? Ya, jadi kita dari Pemkab, karyawan termasuk saya sendiri dari produksi organik para petani ini kita larisi dan kita sarankan ayo kita mengkonsumsi beras sehat ini, termasuk kita juga diaspora yang ada di luar daerah kita kirimi, oh ini loh contoh beras organik, dan alhamdulillah responnya bagus. Jadi dan harga jualnya pun kan di atas yang beras biasa. Nah ini kalau ke depan kita ingin agar lebih dimaksimalkan lagi dari pertanian organik ini. Kalau untuk ini kan tadi sudah menggandeng diaspora. Betul. Kalau untuk menggandeng kaula muda atau anak muda yang ada di Blora, ini kira-kira sudah dilakukan program apa Pak? Atau mungkin ada sosok yang menonjol? Iya, iya. Jadi kita juga bahwa sektor pertanian ini kan penting ya. Karena dalam era apapun kita pasti butuh makan. Dan alhamdulillah Blora ini termasuk kabupaten yang penyumbang sebagai istilahnya lumbung pangan yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, untuk hal tersebut kita ingin mengembangkan sektor pertanian ini ke anak-anak muda kita. Nah, kita ciptakan yang namanya komunitas petani milenial. Ada figurnya yang namanya Mas Adi Latif. Ini dia dulu kerja di Korea Selatan, dia kuliah di sana, kuliah sambil bekerja. Nah, setelah pulang, setelah merasa cukup, sudah selesai kuliah, dia punya tabungan, dia pulang kampung menjadi petani milenial. Nah, ini lokasinya di Sumberjo, Kecamatan Njapah, di pinggir hutan perbatasan antara Pati dan Rembang. Nah, dia bertani, ya ketika dia pulang itu banyak yang mencibir tetangga-tetangganya, kamu jauh-jauh dari Korea kok malah pulang dari petani, jadi petani. Nah, ternyata dari pengakuan Mas Adi ini, dia dari sektor pertanian ini gajinya saya itu kalah dengan pendapatan dia sebagai petani. Jadi ini kan tidak semua anak-anak muda ini terus ketika kuliah pengen jadi pegawai semua, tapi ada yang bercita-cita menjadi petani. Nah ini, jadi kita dorong komunitas ini, pertanian organik ini anak-anak muda, untuk mereka sudah berkumpul ada sekitar 30 ternyata. 30 petani muda yang usahanya ada di pertanian, ada yang di peternakan, berbagai macam. Menjadi konsen kami melibatkan anak-anak muda untuk bisa hadir dalam sektor ekonomi. Ini dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Blora. Wah, petani milenial Tribuners. Iya, petani milenial, betul. Dengan Mas Adi Latif tadi betul, ya. Boleh nih kalau misalnya nanti kita mungkin ada bincang-bincang juga dengan Mas Adi Latif seperti itu ya. Nanti mungkin kita sekalian berkunjung ke Mas Adi Latif. Mas Adi itu kan merupakan salah satu petani milenial, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Dan ini kalau Mas Adi sendiri, sebenarnya kenapa tertarik untuk terjun di sektor pertanian sih? Baik, kenapa kemudian tertarik gitu ya di sektor pertanian? Jadi ini sebenarnya berangkat dari keresahan sih, Mbak.
Jadi saya pernah membaca salah satu artikel itu kan, salah satu profesi yang akan hilang di 10 atau 20 tahun yang akan datang itu kan petani, seperti itu. Sehingga jika kita flashback ke belakang ya, fitrah daripada Indonesia itu kan ditakdirkan sebagai negara agraris. Sehingga ketika nanti profesi ini benar-benar hilang, kan sangat menjadi ironi gitu. Kita selaku warga bangsa Indonesia kemudian membiarkan profesi ini lambat laun nanti akan hilang dengan sendirinya. Padahal di sisi lain, pertanian ini adalah salah satu ataupun satu-satunya ya yang menopang kehidupan di bumi ini gitu seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan bagi saya pribadi, meskipun selama menempuh pendidikan itu kan saya tidak ada background pertanian sama sekali. Sehingga ini menjadi panggilan hati dan juga menjadi tantangan baru untuk saya untuk kemudian dari luar negeri kemudian pulang ke desa dan menentukan pilihan profesi menjadi seorang petani seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati khususnya. Ini bukan berarti karena beliau Bupati kemudian saya membaik-baikkan gitu ya. Akan tapi saya adalah orang yang secara langsung disadarkan bahwa ternyata peran serta pemerintah kabupaten terutama dalam spesifik beliau Bapak Bupati itu justru menjadi akselerasi bagi Girlifam untuk sampai pada titik hari ini, Kak. Seperti kita flashback ke belakang itu, saya masih ingat betul Pak Bupati kesini tidak kelihatannya belum ada sekitar 6 bulan yang lalu. Itu tepat setelah Lebaran sebenarnya beliau itu datang ke sini. Itu menjadi titik awal bagaimana kemudian Girlifam itu bisa dikenal oleh khalayak yang lebih luas. Dan titik puncaknya saya mendapatkan banyak undangan untuk menjadi narasumber, kemudian bisa memotivasi banyak teman-teman untuk terjun di bidang pertanian, dan sampai pada titiknya Bapak Bupati melalui kewenangan beliau itu membentuk suatu komisariat daerah untuk komunitas petani milenial di Kabupaten Blora. Dan itu kebetulan untuk ketuanya kan memang dimandatkan kepada saya karena memang dirasa mungkin baru saya yang terlihat, akan tapi ketika kemudian saya breakdown ke bawah, turun ke lapangan, memang sebenarnya petani milenial itu ada banyak sekali di setiap kecamatan dan dengan segala potensi yang mereka miliki, akan tapi kan selama ini belum terakomodir dengan baik. Lah, melalui forum komisariat daerah ini memang satu inisiatif yang sangat baik dari Bapak Bupati, selain menjadi sarana komunikasi, tentunya dengan ada dorongan-dorongan dari pemerintah kabupaten ini setidaknya membuka keran pemasaran yang lebih luas, sehingga kalau dalam bisnis itu kan kalau pasarnya luas berarti peluangnya semakin besar seperti itu. Kita anak muda itu ketika ingin terjun di sektor pertanian, apalagi dengan konsep seperti saya, itu memang harus dikatakan dengan jujur perlu modal, Kak. Sehingga permodalan ini tentu harus diskema dengan baik, karena anak muda itu kan jiwa-jiwa muda ya, kadang tahu gas tidak tahu rem, seperti itulah. Sehingga ini dari Bapak Bupati, saya waktu itu sempat dalam satu event di depan anak-anak muda yang lain juga mengatakan bahwa insya Allah akan ada satu sektor permodalan daerah yang kemudian nanti bagaimana skemanya itu untuk bunga tahunan bisa ditekan setidaknya seminimalnya akan sama dengan KUR lah, itu nanti entah teknisnya bagaimana, mungkin itu sedikit menjadi angin segar bagi kami. Memang misi besar Girlifam itu ada kan sebagai pemantik saja. Nah, ketika korek api itu tidak ada, percikan api tidak akan jadi api. Nah, sehingga harapannya dengan semua sumber daya yang ada di zona area Mbogem Sumber Jongiono ini, sebelumnya yang sudah ada kemudian dipantik dengan Girlifam, sehingga harapannya zona ini nanti bisa menjadi sentra agrowisata petik buah di Kabupaten Blora, seperti itu. Jadi kita ingin desa-desa wisata yang sudah berprestasi nanti bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lainnya, untuk bisa mengembangkan sektor pariwisata yang bersumber dari desa-desa. Di Blora bisa hadir Hotel Bintang 4 ini berarti menandakan bahwa investor tertarik untuk
menanamkan modalnya di Blora. Nah, Saya yakin nanti investasi di Blora ini akan tumbuh dan berkembang dan akan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Blora. Intinya kita akan kait, Kadin, dan juga grup-grup yang lain untuk bagaimana menjajaki peluang kerjasama untuk pengembangan investasi yang ada di Blora ini.